Selamat siang semua. Di sini saya Jelita Martolina akan menjelaskan PowerPoint ujian patofisiologi penyakit tidak menular. Poin pembahasan yang akan saya bahas mulai dari hipotiroid, hipertiroid, dislipidemia, dan diabetes mellitus. Hipotiroid adalah suatu penyakit akibat penurunan fungsi hormon tiroid yang diikuti gejala dan tanda yang mempengaruhi sistem metabolisme tubuh. Etiologi hipotiroid itu ada primer, tersier, dan juga sekunder. Mulai dari asupan iod berlebihan, terapi iodin radioaktif untuk penyakit Graves, lalu yang tersier sendiri ada berhubungan dengan defisiensi TRH hipotalamus, disfungsi hipotalamus, sedangkan yang sekunder dia hipopituitarisme karena adenoma hipofisis, terapi ablasi hipofisis atau destruksi hipofisis. Penanda biokimia hipotiroid itu ada 3. Yang pertama ada pemeriksaan primer TSH, pemeriksaan tempat ditambah dengan pemeriksaan TSH dari sampel darah yang sama. Bila hasil T4 rendah, lalu ada pemeriksaan TSH dan T4 sekaligus pada satu sampel darah. Nah, ini ada perjalanan penyakit dari hipotiroid. Saya jelasin. Peningkatan kadar TSH nyata dijumpai oleh hipotiroidisme primer, yaitu hipotiroidisme yang disebabkan oleh kegagalan kelenjar gondok sendiri. Kurangnya sintesis hormon kelenjar gondok menyebabkan berkurangnya umpan balik yang menghambat pelepasan TSH. Peningkatan kadar TSH sangat sensitif untuk keadaan ini dan bahkan sudah terjadi pada keadaan prehipotiroid, di mana sintesis hormon kelenjar gondok masih dapat dipertahankan normal oleh adanya kadar TSH yang tinggi. Nah, ini sumber jurnal yang saya dapatkan untuk mencari penyakit hipotiroid. Ini jurnal internasional. Sekarang saya akan membahas mengenai hipertiroid. Apa sih hipertiroid itu? Hipertiroid merupakan kelainan yang terjadi ketika kelenjar tiroid menghasilkan lebih banyak hormon tiroid dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Penanda biokimia tiroid sendiri itu ada 5. Yang pertama ada tiroid stimulating hormon, free thyroxine, antibodi trigolubin, lalu tiroid peroksidase antibodi, tiroid stimulating hormon reseptor. Lalu perjalanan penyakit hipertiroid. Mulai dari pelepasan tiroid stimulating hormon atau TSH dari kelenjar pituitari anterior distimulasi oleh kadar hormon tiroid yang rendah atau umpan balik negatif dan di bawah pengaruh tiropin relasing atau hormon somatostatin atau dopamin. TSH kemudian berikatan dengan reseptor TSH di permukaan sel-sel kelenjar tiroid dan memulai kaskade di dalam kelenjar tiroid untuk melepaskan hormon tiroid, terutama tiroksin atau T4 serta sejumlah kecil triodotironin atau T3. Peningkatan hormon ini memberikan umpan balik ke hipotalamus dan kelenjar pituitari anterior sehingga sintesis TSH menurun. Penggabungan dari MIT dan GIT menghasilkan T3 dan 4. Penggabungan dari MIT dan GIT ini menghasilkan T3 dan 4 yang kemudian akan disimpan di dalam trigolubulin yang terletak dari lumen folikel tiroid. Tidak seperti kelenjar endokrin lain, tiroid memiliki simpanan persediaan yang cukup besar. Pada saat hormon tiroid diekskresi, trigolubin berendositosis ke dalam sel-sel fokular. Kemudian didegradasi oleh enzim lisosom. Selanjutnya T4 dan sebagian kecil T3 dilepas ke dalam sirkulasi. Di dalam sirkulasi, T3 dan T4 berikatan dengan protein plasma yang menyebabkan hormon tiroid menjadi inaktif. Nah, di sini ada referensi hipertiroid yang saya ambil. Ini jurnal internasionalnya. Lalu saya akan membahas mengenai dislipidemia.
Apa sih dislipidemia itu? Dislipidemia didefinisikan sebagai kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan maupun penurunan fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksi lipid yang utama adalah kenaikan kadar kolesterol total atau total, kolesterol LDL atau KLDL, trigliserida atau TG, serta penurunan kolesterol HDL atau KHDL. Nah, klasifikasi dislipidemia itu ada dua, ada dislipidemia primer dan dislipidemia sekunder. Dislipidemia primer itu diakibatkan kelainan genetik. Pasien dislipidemia sedang disebabkan oleh hiperkolesterolemia poligenik dan dislipidemia kombinasi familial. Dislipidemia berat umumnya karena hiperkolesterolemia familial. Dislipidemia rentan dan hipertrigliseridemia primer. Sedangkan yang sekunder terjadi akibat suatu penyakit lain, misalnya hipotiroidisme, sindroma nefrotik, diabetes mellitus, dan sindrom metabolik. Lalu penanda biokimia dari dislipidemia. Yang pertama ada kadar kolesterol total, ada trigliserida, ada kolesterol LDL, lalu ada penurunan kadar kolesterol HDL dalam darah. Nah, di sini ada perjalanan atau etiologi kejadian dislipidemia. Itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ada faktor jenis kelamin, faktor usia, faktor gen, faktor kegemukan, faktor aktivitas fisik, faktor merokok, serta faktor makanan. Saya akan membacakan atau menjelaskan pathway dari dislipidemia. Jalur metabolisme eksogen, makanan berlemak yang dikonsumsi terdiri atas trigliserida dan kolesterol. Selain kolesterol yang berasal dari makanan, dalam usus juga terdapat kolesterol dari hati yang diekskresikan bersama empedu ke usus halus. Baik lemak di usus halus yang berasal dari makanan maupun organ hati disebut dengan lemak eksogen yang sebagian diperoleh dari asupan makan. Lalu trigliserida sendiri dan kolesterol dalam usus halus akan diserap ke dalam enterosit mukosa usus halus. Trigliserida akan diserap sebagai asam lemak bebas sedangkan kolesterol sebagai kolesterol teresterifikasi. Di dalam usus halus, asam lemak bebas akan diubah lagi menjadi trigliserida, sedangkan kolesterol mengalami esterifikasi menjadi kolesterol ester dan keduanya bersama-sama dengan fosfolipid dan apoliprotein membentuk lipoprotein yang dikenal sebagai kilomikron. Kilomikron masuk ke dalam saluran limfa dan akhirnya melalui ductus thoraxicus atau saluran limfa masuk ke dalam aliran darah. Trigliserida dalam kilomikron mengalami hidrolisis oleh enzim lipoprotein lipase yang berasal dari endotel pembuluh darah menjadi asam lemak bebas atau free fatty acid atau FFA dan non-esterified fatty acid atau NEFA. Asam lemak bebas dapat disimpan sebagai trigliserida kembali di jaringan lemak adiposa, tetapi bila terdapat dalam jumlah yang banyak, sebagian akan diambil oleh hati menjadi bahan untuk pembentukan trigliserida hati. Kilomikron yang sudah kehilangan sebagian besar trigliserida akan menjadi kilomikron remnant atau kilomikron sisa. Lalu, jalur reserve kolesterol transport HDL dilepaskan sebagai partikel kecil yang minim kolesterol. Nah, bila kadar HDL rendah, kondisi itu harus diimbangi dengan olahraga yang teratur. Olahraga membuat otot dan rangka tubuh bergerak. Denyut jantung juga meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Jarang berolahraga membuat distribusi oksigen ke seluruh tubuh terganggu. Dampaknya otot tubuh akan kekurangan oksigen sehingga membuat badan terasa pegal-pegal dan kaku. Nah, ini contoh faktor yang mempengaruhi dari pathway yang saya jelaskan tadi dari dislipidemia. Nah, ini
Berikut referensi dislipidemia, jurnal internasional yang saya ambil. Selanjutnya saya menjelaskan diabetes mellitus. Apa sih diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan atau sekresi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada penderita diabetes mellitus yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan, serta kesemutan. Nah, adapun tanda-tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus mulai dari klasik dan juga gejala lainnya. Gejala klasik ada rasa haus berlebihan, rasa lapar berlebihan, sering kencing, dan juga berat badan turun drastis. Sedangkan gejala yang lainnya ada luka lambat sembuh, mata kabur, lalu mudah lelah. Pencegahan penyakit diabetes mellitus. Di sini ada beberapa pencegahan dari penyakit DM. Yang pertama ada mencegah berat badan ideal, makan makanan bergizi seimbang, memperhatikan asupan karbohidrat dan gula, menjaga porsi makan, perbanyak aktivitas fisik, rutin olahraga, mengurangi konsumsi makan manis, banyak minum air putih, konsumsi suplemen mineral, dan juga jangan melewatkan jadwal makan. Lalu ada penanda biokimia. Di sini ada 9 penanda biokimia untuk penyakit diabetes mellitus. Yang pertama ada kadar glukosa darah, ada urin, ada kadar glukosa puasa 2 jam PP, HDL, LDR kurang dari kolesterol, keton, urin, dan plasma, ada ureum, kreatinin, EKG, dan juga ada analisis gas darah apabila DM disertai dengan komplikasi. Nah, ada perjalanan penyakit diabetes mellitus. Di sini saya sudah meringkasnya sehingga saya nanti tidak menjelaskannya tidak terlalu panjang. Diabetes mellitus diakibatkan oleh kerusakan sel beta pankreas yang diperantarai berbagai faktor. Ada faktor genetik dan dipicu oleh faktor lingkungan. Diduga sebagai penyebab terjadinya proses autoimun yang menyebabkan destruksi sel beta pankreas. Onset diabetes mellitus tipe 2 dan 1 biasanya terjadi sebelum usia 25-30 tahun. Beberapa faktor lingkungan yang diduga memicu terjadinya diabetes mellitus antara lain infeksi virus atau rubella congenital, mumps, dan cytomegalovirus, radiasi ataupun makanan. Nah, di sini ada referensi diabetes mellitus yang saya gunakan dari jurnal internasional. Saya mengambil 3 referensi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.